Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa hadir kembali di Al-Faizin untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima semua rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ayat ini menyebutkan bahwa nanti pada hari kiamat akan banyak orang yang datang membawa amal-amalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun amal-amal itu dijadikan sebagai haba'an manthur, debu yang berterbangan. Artinya amal-amal itu ditolak di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang seperti inilah yang kemudian selalu menggelisahkan orang-orang soleh, baik dulu maupun sekarang. Karena betapa membayangkan ruginya seseorang kalau selama ini amal yang dia anggap diterima ternyata ditolak semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kisah orang-orang soleh, dahulu ada seorang laki-laki dari Irak yang ingin berumroh. Nah, saat dia berumroh itu dia tidak sekedar datang seperti jamaah yang lain, tapi dia juga mempersiapkan termosnya, kemudian cangkir-cangkir dan gelas-gelas dan kue-kue. Ketika ditanya kok dia membawa peralatan seperti itu, dia berkata, mungkin ya, sholat-sholat yang saya lakukan itu, umroh juga yang saya lakukan itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan termos ini saya menuangkan kopi, air, teh kepada jamaah umroh yang lain, itu mungkin akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia memperbanyak varian-varian amal itu, karena menurut dia di orang-orang umroh itu adalah orang-orang yang sedang bermusafir dan orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia coba perhatikan, ini bagian dari kegelisahan, ya. Bagian dari kegelisahan dia bahwa ada amal-amal yang berpeluang untuk tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dahulu ada seorang tukang jahit yang soleh gitu. Kenapa kita garis bawahi soleh? Karena nanti ada dampak dari menyikapi sebuah masalah. Suatu waktu ada seorang laki-laki yang mengorder pakaian, ya, supaya dijahitkan dan akan diambil waktu dan tempat sekian. Nah, ketika jahitannya itu sudah diambil, tapi beberapa waktu kemudian jahitan itu dikembalikan. Jahitan itu dikembalikan oleh yang mengorder tadi itu. Nah, ternyata penjahit yang soleh ini justru menangis. Ya. Kenapa dia menangis? Karena kira-kira mengingat dia, kalau di dunia saja saya
menjahit sesuatu tapi ditolak oleh orang. Bagaimana kira-kira kalau ini terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah beramal tapi ditolak. Nah, itu kegelisahan orang-orang soleh terdahulu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, pernah ditemukan sebuah khat yang tersembunyi dari Imam An-Nawawi. Ya, katanya khat ini ditemukan dalam lembar terakhir dari kitab beliau, salah satu kitab beliau. Salah satu isinya adalah doa yang ternyata doa itu hanya untuk dirinya, tidak doa-doa yang dari Quran dan Sunnah. Tapi isinya adalah, ya Rabb, sesungguhnya kebaikan-kebaikanku itu tidak bermanfaat untuk dirimu, dan keburukan-keburukanku juga tidak membahayakanmu. Tapi hal-hal yang tidak bermanfaat itulah semoga engkau bisa menerimanya. Ya. Nah, saya kira luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, dari sini kemudian kalau kita baca Al-Quran, kita akan menemukan makna ini. Ya. Nabi Ibrahim itu setelah dia membangun Ka'bah bersama Ismail, doa pertama dan utama yang dia baca adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah kerja pembangunan Ka'bah ini. Karena apa gunanya kita membangun sebuah peradaban besar, sebuah Ka'bah yang mulia, tapi kalau pada akhirnya dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya kekhawatiran. Karena itu dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setelah kita beribadah kepada Allah itu ada dua perasaan yang kita harus hadirkan, yaitu harap-harap cemas. Ya, berharap artinya ini diterima, cemas juga jangan-jangan ini ditolak. Gaya sikap seperti ini merupakan sikap para anbiya. Ya, Allah berfirman, yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu para nabi, mereka berlomba-lomba pada kebaikan, tapi mereka berdoa kepada kami penuh harap dan penuh cemas. Ya, ini saya kira hikmah-hikmah ringan yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal-amal yang kita hadirkan, baik kecil maupun besar, yang tersembunyi maupun terang-terang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.